Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kembali ketemu di pertemuan mata kuliah akidah pada hari ini. Fokus pertemuan hari ini adalah bagaimana memahami tauhid asma wa sifat. Dalam bahasa Arab tauhidul asma wa sifat. Asma itu dari kata ism. Ism itu nama. Kemudian sifat itu dari kata sifat. Sifat itu dari sifat karakter. Nah, kalau orang punya nama, kalau nama ya ada nama, biasanya ada sifat. Tapi kalau ada sifat belum tentu ada nama. Nah, ini kalau dalam teori orang Jawa asmo kinoro jopo gitu ya. Jadi kalau orang dikasih nama itu karena doa. Nah, itu doa orang tuanya, doa sekelilingnya. Kalau dia panggil begitu, misalkan nama saya Ahmad Nur Rahim, orang manggil saya Rahim, atau orang manggil saya Nur Rahim, maka biasanya saya tidak akan jauh perilakunya dari situ. Itu namanya asma. Nah, tapi apakah saya hanya punya rahmah saja, punya kasih sayang saja, punya kasih atau sayang saja begitu? Enggak, ada aspek yang lain. Barangkali juga harus tegas, harus begini begitu. Tapi nama saya apakah tegas ya? Enggak gitu ya. Enggak begitu ya. Jadi itu gambaran sederhana. Jadi ada asma, ada sifat. Kalau kita punya nama, belum tentu pasti punya sifat. Kira-kira begitu. Kalau sesuatu ada namanya, tentu ada sifatnya. Tapi kalau ada sifatnya, belum tentu punya namanya. Nah, kita akan memahami bagaimana tauhid asma wa sifat. Jadi mengisahkan Allah dalam nama dan sifatnya Allah. Nah, itu bagaimana? Ini fokus bahasan kita. Nah, sebelum masuk di sana kita harus pahami betul-betul bahwasanya di usul, di pokok-pokok akidah yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwasanya bicara tentang akidah itu bicara tentang hal yang gaib, terutama dalam persoalan asma wa sifat ini. Nah, itu kita bicara Allah itu bicara soal yang gaib. Kenapa? Kita belum pernah ketemu Allah, belum pernah melihat Allah, zatnya itu bentuknya kayak apa, tidak pernah lihat. Dan tidak boleh bertanya untuk itu. Nah, kalau nggak pernah lihat, maka sumber pengetahuan yang paling bagus adalah wahyu, berita. Siapa yang memberitakan? Para nabi. Jadi kalau nabi memberitakan itu begitu ya, kalau para nabi memberitakan itu, maka itu namanya benar. Kalau para nabi nggak memberitakan gitu ya, ya kita nggak ngerti Allah itu kayak apa begitu. Oke. Nah, jadi pemberitaan nabi itulah sumber satu-satunya kita memahami zatnya Allah. Bisa nggak kita membuat kategorisasi? Nah, misalkan begini, ada dua persoalan yang penting ya, nanti di situ bersilang pendapat, berbeda pendapat para mereka yang bicara tentang Allah begitu, tentang sifatnya Allah. Pertama adalah bisa nggak membuat konsep tentang Allah melihat dari data-data, satuan-satuan data ini, kemudian membuat konsep tertentu tentang Allah. Misalkan ada sifat samiyah, sifat begini dan seterusnya begitu ya. Bisa nggak begitu kan? Nah, ini beda pendapat. Yang satu mungkin bisa, tapi nanti masalah begitu. Mungkin dia nggak mau. Gitu. Yang satu boleh aja dan bisa aja. Nah, atau persoalan yang kedua adalah persoalan begini. Kalau ada zat begini, bisa nggak kita mengatakan ada nama Allah atau sifat Allah dari kerja Allah begitu ya. Tapi Allah sendiri nggak pernah menyebut itu sifat dalam Qurannya atau dalam hadis sahih, itu nggak pernah ada sebutan Allah punya sifat begitu. Tapi dia melakukan itu. Bisa nggak? Misalkan Allah itu turun. Tapi nggak pernah ada sifat namanya Allahun Nazal atau Allahun Nazil, itu nggak ada. Tapi Allah turun begitu. Perilaku Allah turun. Maka sifat Allah itu turun. Bisa nggak begitu? Allah marah. Bisakah kita sebut Allah itu muntakim begitu ya? Allah balas dendam gitu. Bisa kita sebut Allah itu muntakim kira-kira?
Nah, artinya boleh gak kita membuat sifat-sifat rasional, sifat-sifat akal, asal itu kesempurnaan begitu. Yang satu mengatakan boleh, yang satu enggak boleh. Perdebatan ini di kasus asma wa sifat cukup panjang ya. Saya tidak akan mengurai di ini, tapi saya mau menyampaikan begini. Kenapa? Sebelum saya masuk di sini nanti harus Anda pahami yang membahas begini secara ilmiah itu panjang, bahkan dulu pernah ada sejarah kelam gara-gara begini orang bisa mengkafirkan begitu ya. Nah, sejarah kelamnya begitu, sejarah Islam kelamnya begitu. Nah, saya nggak mau panjang begini, intinya itu adalah bagaimana orang harus Anda sadari itu bagaimana kita memahami teoritis, secara teoritis Allah gitu ya. Kalau Anda memahami secara teoritis Allah, ini adalah persoalan ilmiah. Nah, orang tidak akan pernah jadi kafir, harus Anda sadari. Orang tidak pernah jadi kafir gara-gara salah menentukan begini. Kalau ada orang bilang sifat sam'iyah, ada sifat begini, yang lain punya sifat begini dan begitu, itu orang tidak bisa jadi kafir gara-gara itu, nggak bisa. Seperti dulu kita nggak bisa nyebut bahwasanya ketika Abi Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah di dunia ini. Sementara Aisyah mengatakan siapa yang bilang Nabi Muhammad itu melihat Allah maka dia kafir di dunia. Artinya ini dua pendapat. Meskipun mereka mengucapkan begitu. Kita nggak ada ceritanya Aisyah mengkafirkan Abu Hurairah dan tidak ada yang mengatakan Abu Hurairah mengkafirkan Aisyah. Nggak ada. Riwayat itu nggak ada. Jadi jangan mengkafirkan pribadi gara-gara omongannya begini. Meskipun cara pandangnya berbeda. Ini adalah persoalan teoritis. Konsekuensi meyakini teoritis dia, iya, kita akui. Tapi kemudian mengkafirkan seseorang karena level itu nggak bisa. Asy'ariyah dan yang lainnya itu jangan mengkafirkan gara-gara itu, karena ini persoalan ilmiah. Orang nggak jadi kafir gara-gara itu, tapi orang jadi kafir gara-gara dia nggak mau taat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya tidak ngambil yang membolehkan dua persoalan tadi ya. Artinya boleh nggak kita mengkonseptualisasi begitu nama-nama Allah yang menjadikan satu konsep, menjadikan satu kategorisasi baru begitu. Boleh nggak gitu? Saya nggak mau ngambil itu. Yang kedua, saya juga nggak mau bikin namanya ada sifat-sifat misalkan Allah itu menggembira, maka Allah penggembira, itu saya nggak mau nyebut. Menggembirakan orang lain, maka menggembirakan makhluknya Allah penggembira, saya nggak mau nyebut begitu sifat-sifat rasional. Ya, ini patokannya di buku referensi saya adalah semua nama Allah yang Allah sendiri tentang ya, maaf saya keluar dulu. Intinya begitu. Jadi wujudnya Allah, sifatnya Allah, kita hanya ngambil apa yang Allah sebut sendiri dalam Qur'annya atau yang disebut Rasulullah dalam hadisnya. Nah, kita akan baca satu-satu, kita pelajari satu-satu. Berita eksistensi Allah. Jadi berita wujud Allah. Allah punya zat. Nah, Allah punya zat. Allah itu sesuatu begitu. Allah syai'. Allah itu sesuatu. Sesuatunya seperti apa? Sifatnya maknawi, imaterial. Jadi kita nggak bisa melihat itu. Nah, tapi Allah itu sesuatu. Artinya dia punya bagiannya, punya komponennya, punya unsur tubuhnya. Nah, tubuhnya Allah seperti apa dan seterusnya Allahu a'lam. Allah yang lebih ngerti. Dan kita belum diperlihatkan. Kapan diperlihatkan? Besok di akhirat. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki.
Jadi tidak semua makhluk diperlihatkan. Nah, itulah al-husna begitu ya. Nah, jadi ada orang yang dikasih barangnya gitu. Misalkan ya, kalau di dunia ini ya, ketemu presiden atau dikasih presiden enak mana? Sebagian orang kalau dia material ya yang penting saya dikasih rumah. Ada orang yang bahagia karena apa? Karena dia menjadi kawannya presiden, disukai presiden dan seterusnya. Karena kadang kita hanya dikasih barangnya tapi tidak jadi kawannya presiden, ya selesailah cuma dapat barangnya. Tapi kalau disukai presiden maka barangkali ada hal-hal yang lain dikasih. Nah sama, kita ini suka barangnya Allah atau kita suka ketemu Allah, disukai Allah gitu ya. Kalau level Anda saya suka disukai Allah, ya, saya jadi kekasih Allah, itu luar biasa. Nah ini level yang lebih tinggi begitu. Ya intinya Allah punya zat. Allah itu sesuatu. Nah, bentuknya kayak apa jangan tanya gitu ya. Oke. Allah memiliki nafas. Jadi kalau Allah punya zat, punya sesuatu, punya bentuk fisiknya begitu. Fisiknya Allah ya Allah yang ngerti gitu. Nah, maka Allah juga punya jiwa. Seperti kita punya jasad, maka Allah kita punya. Tapi jangan pernah bilang bahwasanya zatnya Allah seperti zat kita gitu. Artinya kalau ada fisik tentu ada sisi non fisik. Jadi Allah punya nafas. Allah punya wajah. Ini dalil-dalilnya bisa Anda buka ya. Jadi Allah punya wajah. Allah punya dua tangan. Allah punya jari. Allah memiliki betis. Allah punya kaki. Allah bersemayam di arsy. Jadi Allah punya arsy itu kursi ya. Artinya Allah punya singgasana. Jadi Allah bersemayam di arsy artinya Allah punya singgasana. Ya, singgasananya seperti apa? Bentuknya seperti jangan ditanyakan. Artinya Allah menyebut dirinya istawa alal arsy. Istawa itu artinya bisa dua, menuju, atau bisa artinya memang apa namanya duduk ya, duduk. Semayam itu duduk ya, duduk di ars. Ars itu benda atau enggak benda? Enggak usah bahas begitulah itu repot. Nah berarti kalau duduk di atas bendanya maka begini. Nah saya sederhanakan begini aja lah. Ada kursi gitu. Ada kursi ya, ada kursi. Kursi itu ada kursinya manusia, orang duduk di situ. Nah, kemudian ada kucing duduk di situ. Apakah kucing bisa disebut sebagai manusia? Enggak. Lah kalau ada kursi, kemudian ada Allah yang duduk di situ, apakah kita sebut Allah itu kok apa namanya seperti manusia yang duduk di kursi itu? Tidak bisa begitu ya. Artinya Allah berduduk begitu, tidak usah kemudian logikanya panjang-panjang lah. Artinya diterima aja begitu. Ya, artinya Allah punya begini, dia punya fungsinya begini, yang Allah beritakan begini, ya silahkan Allah. Nah, itu yang lebih ngerti Allah. Nah, karena ada ucapan yang bagus itu dari Imam Malik, apa namanya, kaki itu maklum misalkan gitu, tapi kasusnya bukan itu. Nah, kaki itu maklum. Jadi kaki itu kita tahu kaki itu adalah bagian bawah tubuh yang berfungsi menyangga gitu. Nah, wal kif majhul. Jadi dalam haknya Allah, dalam kasusnya Allah itu, seperti apa kakinya Allah, ini masalah. Wal kif bertanya seperti ini itu majhul, tidak bakal ada Anda temukan jawaban, nggak ada. Wa su'alu anhu bid'ah, dan tidak ada yang pernah bertanya itu di zaman sahabat. Jadi mempertanyakan bagaimana kakinya Allah itu, nah, bagaimana senyumnya Allah, bagaimana turunnya Allah, itu jadi masalah. Jadi Allah beraktivitas, senyum, turun, bicara, suka, ini di atasnya. Jadi Allah itu ada yang dia sukai, ada yang dia benci, ada yang dia lihat, ada yang dia nggak mau lihat. Gitu. Allah turun, Allah tersenyum, Allah bahagia. Gitu. Itu ada. Gitu. Nah, ya percaya aja begitu. Nah, okay. Bagaimana senyumnya Allah, bagaimana sukanya Allah, bagaimana bencinya Allah, itu majhul.
seusaha apapun kita mau memahami itu nggak selesai-selesai. Karena itu datang gaib gitu. Nah, wa su'alu anhu bid'ah. Ketika soal begitu, itu nggak pernah dilakukan oleh orang-orang yang terbaik di sekeliling Rasulullah SAW. Mereka nggak pernah bertanya itu. Dan kalau kita tanya nggak ada jawaban, akhirnya ya kita sendiri yang pusing begitu. Oke. Atau kita akan berusaha menjawab, ya akhirnya bukan jawaban juga kan. Kita jawab sesuatu yang kita logika kita itu juga nggak di situ wilayahnya begitu. Oke, artinya apa? Terima aja apa adanya begitu kan. Oke. Asma wa sifat itu ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Sederhananya ini ya. Nama Allah, jadi Allah itu punya nama, dan nama Allah itu Al-Husna. Walillahil asma'ul husna. Jadi nama Allah itu Al-Husna. Al-Husna itu bahasa Arabnya itu Hasan. Kemudian Ahsan. Nah, bentuk feminimnya dari kata Ahsan itu Husna. Nah, bahasa Arab ini ismut tafdhil namanya. Artinya apa? Terbaik. Ya. Allah itu punya nama dan nama-nama itu adalah nama yang terbaik. Kalau di dunia ini adil, ada nama apa namanya, rahim itu kasih begitu ya, sayang, kasih sayang ini. Nah, maka Allah itu zat yang terkasih, zat yang paling kasih itu Allah. Jadi nama Allah itu dia paling kasih. Fad'uhu biha, maka mintalah, maka doalah, berharaplah biha dengan nama Allah. Kalau kita bicara adil gitu, yang paling adil itu Allah. Maka minta, kalau kita sedang dizalimi orang, mintalah keadilan ke Allah begitu. Kenapa? Karena Allah yang paling adil dan Allah yang menterjadikan itu. Al-Qadir, Allah mampu, dan Allah yang paling mampu. Saat orang lain nggak mampu, Allah itu mampu begitu. Kita sering cerita ke orang lain masalah kita gitu. Kadang orang lain cuma dengerin, habis dengerin apa selesai lah sudah gitu. Nggak ada solusi, nggak ada. Tapi ketika kita cerita ke Allah, Allah denger nggak? Denger. Allah nyelesain nggak? Nyelesain. Gimana cara nyelesain Allah? Ya Allah nggak ngomong ke kita, tiba-tiba selesai gitu aja. Jadi nama Allah itu yang terbaik. Yakin aja insya Allah ya. Jumlah nama Allah berapa? Jumlah nama Allah tidak diketahui. Jumlahnya ya, jumlahnya tidak diketahui. Banyak, saking banyaknya. Hanya yang diperintahkan untuk difahami adalah 99. Jadi ada 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna di kalangan kita yang populer begitu, ada 99. Itu yang harus kita pahami. Rasul mengatakan inna lillahi tis'an wa tis'in. Sesungguhnya bagi Allah 99 isman nama. Jadi Allah punya 99 nama. Itu bukan berarti namanya hanya 99, enggak, banyak, lebih banyak. Tapi apa? Nah, ini fungsi yang belakangnya man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengihsanya ini ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Siapa sebagian ahli tafsir syarah hadis mengatakan man hafidhaha, siapa yang jaganya gitu ya. Jadi yang jaga 99 nama ini dakhala jannah. Apa makna menjaga atau makna ihsa itu di belakang nanti. Nah, jadi ada 99 yang harus kita pahami begitu. Oke. Nah, terus yang ketiga penentuan nama Allah. Jadi nama Allah ini jadi nama Allah itu yang mana aja begitu ya. Itu sudah saya bilang tadi ya, sumbernya wahyu. Wahyu itu sifatnya berita. Berita itu yang disebut dengan sam'i atau nakli dalam bahasa keilmuan Islam itu. Ini yang valid. Meski ada yang berpendapat boleh akal ini bikin nama-nama. Asal itu sempurna begitu ya. Itu kesempurnaan bagi Allah, tidak apa-apa. Ada yang berpendapat begitu, tapi di makalah ini saya enggak. Jadi apa yang ada di Quran, apa yang di hadis, yang itu sahih hadisnya gitu, itu yang diambil. Gak usah cari yang lain gitu. Itu yang kita pelajari. Kalau mau cari yang lain, belajar dari yang lain silahkan ya nanti kalau mau belajar. Silahkan aja kalau mau belajar. Tapi di materi ini saya tidak. Jadi cukup pahami yang ada dulu di Quran. Pahami betul itu sudah cukup saya kira gitu ya. Tidak perlu cari yang lain.
Nama Allah A'zam. Dari sekian nama-nama tadi, nama-nama Allah yang husna tadi, itu ada yang disebut nama Al-A'zam. Nama Al-A'zam itu apa? Nama yang paling besar miliknya Allah. Yang paling mulia itu apa? Allah. Itu nama Allah. Nah, gimana mulianya nama Allah ini gitu ya? Nah, kalau orang tasawuf biasanya memahami Allah ini, kata Allah itu kalau mau di apa di huruf, semua hurufnya ini nunjuk pada Allah. Misal Allah, alifnya dibuang jadinya lillah, nunjuk ke Allah lagi. Lamnya yang satu dibuang jadinya lahu. Nah, yang lillah itu karena Allah, yang lahu milik Allah. Nah, kalau lamnya dibuang jadinya hu. Jadi Allah, kalau kita udah paham Allah, kalau orang tasawuf ya, itu lillah ada lam. Jadi semua hidup ini harus karena Allah. Kalau sudah sampai level semua ini karena Allah, maka nanti lamnya dibuang, kita akan naik ke level berikutnya. Level berikutnya lahu, apa? Milik Allah. Jadi kalau sudah karena Allah, kalau kita sudah sampai level karena Allah, maka kita akan menyadari itu milik Allah. Di dunia ini semua terjadi karena Allah, begitu. Kalau sudah menyadari, kita sampai itu. Kalau sudah itu, yang ada apa? Di dunia ini tinggal ada satu, hu gitu. Itu agamnya itu ada yang memahami begitu. Tapi apakah begitu atau enggak, wallahu a'lam. Itu kalau dalam bahasa tafsir namanya latifah. Kalau bahasa tafsir ya gitu. Ilmu tafsir ya. Nah, Ismullah ya A'zam ini menunjukkan bahwa nama Allah itu yang dituju, itu enggak ada yang lain. Jadi kalau dalam persoalan itu, kalau kita betul memahami Allah itu yang tempat tujuan persoalan kita, masalah kita itu Allah, nggak ada tempat lain, nggak usah susah-susah gitu, ke Allah aja gitu loh kita. Nah, ya Allah yang dituju, Allah yang ditaati dan seterusnya. Kalau kita mau memahami kata Allah ini yang benar begitu, nah, itu sudah cukup. Mengimani nama Allah itu ada 3 level ya, ada 3 cara, ada 3 komponen yang harus terpenuhi begitu. Pertama adalah meyakini nama Allah memiliki nama tertentu, misalkan Ar-Razzaq. Jadi 3 ini komponennya harus terpenuhi kalau mau bagus cara mengimani kita. Jadi meyakini Allah punya nama, ini cara yang pertama. Contohnya Ar-Razzaq. Jadi meyakini Allah itu punya nama, namanya Ar-Razzaq gitu ya. Yang pertama, pemberi rezeki. Jadi yakin Allah itu pemberi rezeki. Setelah itu kita harus yakini bahwasanya nama Allah ini menunjukkan sifat tertentu. Jadi kalau Ar-Razzaq itu berarti Allah bersifat memberi rezeki. Jadi kalau Allah punya nama Ar-Razzaq berarti Allah bersifat memberi rezeki. Sifat itu artinya apa? Suatu tindakan yang berulang-ulang, maka itu menjadi sifat. Kalau orang hanya bohong sekali, itu nggak bisa disebut pembohong. Tapi kalau dia bohongnya berulang-ulang, maka dia disebut pembohong. Dia punya sifat pembohong. Kalau orang itu jujur sekali, nggak bisa disebut sifatnya jujur. Tapi kalau dia jujur berulang-ulang, maka itu jadi sifat. Nah, Allah punya sifat, Allah punya karakter, Allah punya perilaku, dia berulang-ulang begitu. Kalau dia Razzaq, maka dia berulang-ulang memberi rezeki. Jadi Allah berulang-ulang memberi rezeki. Nah, berulang-ulang memberi rezeki itu kita yakin Allah itu berulang kali memberi rezeki kepada seluruh manusia atau pada diri kita. Jadi Allah berulang memberi rezeki kepada makhluknya Allah semua ini, dan Allah berulang memberi rezeki ke kita. Kita harus yakin gitu. Anda harus yakin Allah punya nama Razzaq dan Allah berulang memberi rezeki. Berulang kapan? Dulu, sekarang, dan besok. Besok pun akan dia ulangi sepanjang kita masih hidup. Harus yakin itu. Kemudian meyakini perilaku konsekuensi nama Allah itu terlihat pada diri kita. Kalau Allah tadi memberi rezeki gitu ya, dan Allah berulang memberi rezeki kepada kita gitu ya. Allah punya nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki, begitu maha pemberi ini, dan berulang memberi rezeki, maka Anda harus yakin bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu karena rezeki Allah. Misal Al-Adl, Allah itu adil, dan Allah berulang
berbuat adil pada manusia dan pada diri kita. Keadilan Allah itu berulang. Ya. Dan dia bersikap adil terhadap kita ini berulang. Gitu ya. Jadi kita harus meyakini konsekuensi nama Allah itu terlihat pada diri kita. Apapun yang Allah ciptakan pada diri kita itu adil. Misalkan ada yang lahir di kampung, nggak usah sedih gitu loh ya, nggak usah sedih. Kenapa harus sedih? Kenapa saya nggak lahir di Jakarta? Kenapa bapak saya nggak presiden? Kenapa? Yang Anda masuk kampus ini nggak usah sedih. Kenapa? Kenapa saya nggak masuk di UGM? Kenapa saya nggak masuk begini? Kenapa nggak masuk di sini? Nggak usah sedih. Buang itu semua. Karena Allah adil. Dan apa yang terjadi pada diri kita itu adil. Allah itu razak, apa yang diberikan kepada kita itu rezekinya Allah. Dan tidak ada yang salah dari rezeki Allah. Dan tidak ada yang salah dengan keadilan Allah. Anda harus yakin itu. Pak, tapi saya minta ini, minta begitu, saya berharap begini dan berharap begitu. Itu harapan Anda, dan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah jadikan pada diri kita itu yang terbaik. Oke, kira-kira begitu. Itu cara mengimani nama Allah. Ihsa, yang saya sebut tadi, man ahsaha atau man hafidhaha, begitu. Siapa yang mengihsanya, ya ihsa itu menghitung. Kalau bahasa sekarang dijadikan siapa yang menstatistiknya, gitu ya. Nah, itu ada tiga komponen juga, tiga unsur memahami kata ihsa itu. Satu apa? Siapa yang menghitung dan menjaganya? Al-id wal hifd. Jadi yang menghitung 99 gitu ya. Itu salah satu komponennya. Jadi hitung dulu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu sebenarnya nggak ada dalil itu ya harus nama itu enggak. Tapi itu cara ulama untuk memudahkan kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya begitu ya. Oke. Yang kedua mampu, Al-Itaqah. Itaqah, mampu melaksanakannya. Jadi laksanakan konsekuensinya. Laksanakan konsekuensinya. Misalkan apa? Allah itu adil. Maka laksanakan berbuat adil di dunia ini. Jadi kalau kita yakin ihsa tadi ya, kita man ahsaha. Jadi Allah punya sifat rahmat. Kita hitung, kita pahami, kita jaga, kita hafal gitu ya. Itu unsur pertama. Yang kedua kemudian melaksanakan konsekuensinya apa? Kalau Allah itu kasih, maka kita berusaha berbuat kasih, kita berbuat sayang gitu ya. Nah, ini yang disebut itaqah. Nah, itu yang disebut itaqah. Jadi kalau kita Allah itu Rahim, Rahman gitu, kita kasih sayang kepada makhluk, maka kita sudah itaqah. Jadi satu. Nah, itu dua unsurnya. Kalau Allah itu adil, berbuat adil, maka kita berusaha berbuat adil. Ya, sama sebagaimana Allah berbuat adil dan berusaha berbuat adil. Nah, itu baru dua unsur terpenuhi. Kalau Allah itu aziz, Allah itu perkasa, maka kita berusaha untuk perkasa. Oke. Allah itu alim, maka kita berusaha untuk mengerti segala sesuatu begitu. Mengerti persoalan, maka sudah itu namanya kita unsur dua, yang kedua unsur ihsa itu terpenuhi. Yang ketiga adalah kalau mau ihsa itu meliput seluruh maknanya. Jadi tadi Ar-Rahman itu kasih sayang. Kita berusaha untuk kasih sayang. Kemudian Al-Adil itu adil. Kemudian kita berusaha untuk adil. Kemudian Al-Aziz perkasa, kita berusaha untuk perkasa. Nah, yang ketiga itu Ar-Rahman, Al-Adil, Al-Aziz ini diliput semua. Berusaha berbuat kasih sayang, tapi tetap adil dan juga tetap perkasa. Nah, ini jumlahnya 99. Jadi kalau orang itu berusaha kasih sayang dan tetap berusaha adil dan tetap dia menjaga keperkasaan dirinya, kemuliaan dirinya, kewiraan dirinya, maka itu ihatah. Jadi kalau dia sudah ihatah begini, nah, maka dia apa? Man aqsaha dakhala jannah. Siapa yang hidupnya itu punya 99 cuilan nama Allah, jadi dia punya sifat adil, punya sifat kasih sayang, punya ini cuilan-cuilan dari nama Allah ini 99, maka dia sudah merasakan
kasihnya Allah, dia sudah menjadi kekasihnya Allah, maka dakhala jannah, hidupnya itu ya enak. Makanya ada yang bilang apa? Ibnu Qayyim itu dia mengatakan asma'uhu wa sifatuhu gitu ya. Asma Allah dan sifatullah ini menjadi apa namanya? Al ilmu kulluh itu di sini gitu. Semua ilmu itu ada di nama Allah. Jadi kalau kita memahami nama Allah udah enak. Kira-kira sederhana. Nah, ini agak sulit memang ya. Mungkin Anda harus ketemu saya kira-kira begitu ya. Silakan kalau mau diskusi dengan saya gitu ya. Oke, manfaat mengetahui nama Allah. Kalau kita bisa mengetahui nama Allah, maka manfaatnya adalah hamba mengenal Allah. Kalau hamba bisa mengenal Allah, maka hamba akan memuji Allah gitu ya. Kalau hamba memuji Allah, maka dia akan berdoa pada Allah. Kalau dia berdoa, maka salah satu manfaat yang lain adalah meningkatkan iman gitu ya. Kalau kita imannya bagus ke Allah, maka kita hidupnya optimis. Coba kita bayangkan, misalkan begini, kalau Anda punya masalah ya, dan Anda takut menyelesaikan masalah itu, dan Anda punya teman, kira-kira Anda lebih optimis nggak untuk menyelesaikan masalah itu? Iya. Ya bagaimana kalau setiap saat Anda yakin Allah itu bersama Anda, Allah itu bersama urusan Anda, Allah bersama dengan masalah Anda, kira-kira optimis. Jadi kalau hidup ini Anda berpikir itu yang menyelesaikan diri kita sendiri, otak kita sendiri, pikiran kita sendiri, ya pusinglah kita. Tapi kalau kita yakin Allah hadir dan selalu hadir bersama kita, nggak usah susah, seneng aja. Pak, tapi saya nggak punya duit, nggak apa-apa, nggak punya duit. Loh kok gitu Pak? Iya. Apa yang punya duit urusannya selesai, ya nggak juga. Banyak orang yang punya duit tapi utangnya lebih banyak gitu. Banyak. Urusannya lebih banyak. Yang nggak punya duit, yang nggak punya urusan gitu. Banyak itu. Buktinya apa? Tidur aja enak. Tukang becak itu bukan becak nggak mesti nggak punya duit, nggak. Rata-rata tukang becak kan duitnya nggak banyak. Ini bukan jelekin tukang becak. Tapi mereka bisa tidur gitu. Yang punya duit malah nggak tidur gitu ya. Malam mikir, pusing gitu ya. Oke. Nah gitu ya. Hamba akan mengaitkan hatinya dengan Allah. Hatinya itu akan terikat dengan Allah. Kalau hatinya udah terikat dengan Allah, nggak ada yang lain. Enak aja hidup. Ada mau nyakitin kita, nyakitin aja. Ada mau benci saya, benci aja. Ada mau nggak suka dengan saya, nggak suka aja. Kenapa? Karena yang ada di dirinya cuma Allah. Kalau udah dirinya cuma Allah, udah enak aja hidup. Karena jenengan ini kalau urusannya sama zat yang material itu nggak selesai-selesai hidup ini. Anda hanya akan pusing saja gitu ya. Nah, kenapa? Kemarin dia itu senyum sama saya, sekarang kok cemberut sama saya, pusing sudahlah itu. Kemarin dia muji saya, sekarang kok jelekin saya, pusing lagi gitu. Tapi kalau hati Anda udah terikat sama Allah, udah terkait sama Allah, udah gumantung sama Allah, sudah terhubung sama Allah, enggak pusing dengan itu. Dia mau diem silahkan, mau ngomong silahkan. Kalau dia mau diem itu karena Allah, dia ya Allah perintahkan dia diam gitu ya sudah, kita nggak usah susah, Allah minta dia diam gitu. Kalau mau ngomong ya biar ngomong gitu ya kan, itu yang perintah Allah. Enak itu hidup, nggak pusing-pusing banget itu. Oke, kemudian hamba meraih pahala besar. Itu beberapa manfaatnya. Nah, Anda bisa cari manfaat yang lain. Nah, kaidah-kaidah memahami nama Allah ya. Moga-moga tidak terlalu panjang nanti videonya ya. Berbicara satu sifat sama seperti bicara sifat lain. Jadi jangan dibeda-bedakan. Artinya apa? Kalau Allah punya sifat sempurna gitu ya, adil gitu ya, maka seluruh komponen memahami adil ini sama dengan ini ya. Jadi jangan Anda bilang begini, Allah alim tapi Allah itu alim. Allah itu basir, tapi nggak punya penglihatan gitu. Jangan bilang begitu. Ya kalau Allah punya basir, maka dia punya basar gitu. Kalau Allah itu sami, maka dia punya sam. Kalau Allah itu melihat, maka dia punya penglihatan. Kalau Allah mendengar, maka Allah punya pendengaran. Jangan bilang Allah itu alim, maka Allah punya ilmu begitu ya. Allah itu hakim, maka Allah punya hikmah. Ketika kita bicara soal Allah itu sami, Allah itu mendengar, maka Allah nggak punya pendengaran. Ini masalah. Jadi bicara satu sifat dengan sifat yang lain harus sama. Dua, berbicara sifat sama seperti berbicara zat. Artinya apa?
Kalau zatnya jenengan tidak tahu gaib, ya jangan bicara soal sifat, jangan dimaterialkan sifatnya begitu. Kalau Allah itu gaib tidak kelihatan, maka jangan dimaterialkan. Jangan dibikin bahwasanya misalkan Allah itu punya tangan begitu. Jangan tangannya Allah ini dibikin material seperti tangan manusia, tidak bisa. Itu gaib. Ya, yang tahu ya hanya Allah. Wong kita nggak pernah ke alam gaib begitu. Kapan kita tahu? Mati dulu gitu. Setelah mati kita tahu terus balik dunia ya tidak mungkin kan, harus mati aja gitu, gitu kira-kira begitu. Nah, itu namanya berbicara sifat. Nah, sama dengan bicara zat. Seperti kalau kita bicara di dunia fabel ini singa tersenyum saat melihat kuda lari begitu ya. Singa tersenyum, senyumnya kayak apa? Itu senyumnya singa, jangan dikira-kira seperti senyumnya kita ya, itu nggak usah gitu ya. Artinya apa? Zatnya aja singa begitu ya senyumnya singa aja. Nggak usah dibikin kayak senyumnya kita, kan menakutkan kalau senyumnya kita kayak singa atau senyumnya singa kayak senyumnya kita kan gitu. Nggak usah. Kesamaan nama tidak selalu menunjukkan kesamaan zat. Nah, seperti tadi ya di bahasa fabel, singa tersenyum. Kita aja sering baca bahasa fabel gitu. Bahasa cerita anak-anak itu ya. Nah, singa tersenyum, kita tersenyum. Apakah senyumnya kita dan senyumnya singa itu sama? Ya jangan gitu ya. Kalau senyumnya singa kayak senyumnya kita kayak senyumnya singa kan bahaya. Ya sama, senyumnya Allah sama senyumnya kita ya jangan disamain. Ya, bencinya Allah sama bencinya kita ya jangan disamain begitu ya. Tangannya Allah sama tangan kita ya jangan disamain. Karena kesamaan sifat tidak nama atau sifat tidak menunjukkan kesamaan zat. Oke. Allah tidak disifati dengan negasi murni. Artinya apa? Allah tidak, kalau ada kalimat la dikata Allah tidak. Allahu la ilaha illa la la ya'khuduhu sinatu wala naum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi Allah enggak tidur dan Allah enggak lelah. Kalau ada negasi begini, artinya tidak. Kita nggak bisa bilang Allah tidak ini, tidak ini. Allah tidak zalim, Allah tidak begini. Terus Allah apa? Nggak bisa. Harus ada sifat sempurnanya begitu. Misal kamu orang Buddha, kamu ndak tuli, kamu ndak buta, kamu ndak ini. Apakah kamu sempurna? Ya enggak. Tapi kalau kamu bisa mendengar, pendengaranmu bagus, kamu bisa melihat, ya, itu baru sempurna. Jadi kita nggak bisa nyifati Allah, Allah itu enggak negatif itu enggak gitu ya, nggak bisa. Jadi Allah itu sempurna. Kata-kata yang tidak terperinci bisa benar atau bisa salah. Mubhimah, bukan muhimah ya, tapi mubhimah atau mujmal. Jadi kata-kata yang tidak terperinci itu bisa benar dan bisa salah. Misalkan dalam bahasa, kalau mau baca nanti di teologi, ada namanya Allah itu jauhar. Apa itu jauhar? Dalam bahasa Quran hadis tidak ada istilah jauhar. Nah, itu istilah keilmuan. Kalau kita bilang Allah itu jauhar, bentar. Jauhar itu apa dulu? Kalau yang dimaksudkan jauhar itu adalah syai', ya itu benar. Tapi kalau yang dimaksudkan jauhar itu Allah itu adalah apa namanya sesuatu yang abstrak. Ya abstraknya yang apa dulu? Bisa benar dan bisa salah. Nah, itu ya. Jadi persoalan yang tidak terperinci, maka jawabannya juga tidak terperinci. Kalau persoalan itu terperinci, maka jawabannya terperinci. Jadi kalau soal, bikin soal ya yang jelas itu. Kalau pertanyaan yang jelas. Kalau pertanyaan nggak jelas, jawabannya nggak jelas itu. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa menjawab sesuatu pertanyaan yang nggak jelas dulu begitu loh. Kalau pertanyaannya ini detail, maka jawabannya ya detail. Nah, itu kata kuncinya itu ya. Nah, itu ya. Oke, ada beberapa kasus ya, tapi saya tidak boleh sebutkan gitu ya. Meniadakan itu sebab awalnya menganggap sama. Jadi kalau nanti di dalam orang apa namanya bicara sifat Allah di kasus teologis itu banyak ya, nanti bicara tentang akidah dan perdebatan kalam gitu ya. Dalam bahasa ilmu keislaman namanya ilmu kalam gitu ya.
Jadi kalau jenengan nanti bicara filsafat di sana gitu ya, bicara kalam tentang membahasakan Allah pakai bahasa makhluk, at-taktil meniadakan itu sebabnya menganggap sama. Jadi Allah nggak punya tangan misalkan gitu ya. Allah nggak punya mata. Allah nggak punya. Karena apa? Karena kita menganggap bahwasanya Allah itu sama dengan kita. Kalau kita sudah menganggap sama ya, kalau Allah punya mata seperti mata kita ya benar itu. Karena kita nggak anggap sama. Jadi Allah itu zat yang berbeda dengan zat kita, maka itu seperti juga binatang sama kita ini zat yang berbeda itu nggak jadi masalah begitu. Tapi kalau kita anggap kita dan binatang itu zat yang sama, nah itu taktil itu mesti keluar. Singa lari, kita juga lari begitu. Apakah larinya singa sama larinya kita sama? Nah ini berbeda. Karena kita nggak nganggap bahwasanya singa dan manusia itu yang sama persis, maka kita tidak akan menganggap larinya itu yang sama ya. Gitu loh. Sehingga kita tidak perlu meniadakan. Singa bisa lari dengan cara lari dia sendiri, kita juga bisa lari. Allah juga bisa turun, bisa naik dengan caranya Allah. Sebagaimana singa. Singa itu larinya pakai kaki 4. Singa nggak punya tangan 2 gitu ya. Lah Allah gimana? Ya setelah Allah gitu ya. Allah yang mengerti dirinya. Besok kalau kita ketemu, semoga kita diizinkan oleh Allah untuk ketemu Allah bisa di surganya. Jadi nggak usah dianggap sama dulu. Ayat-ayat sifat itu tidak termasuk ayat mutasyabihat. Nah ini yang jadi catatan. Mutasyabihat itu artinya apa? Dia yang tahu hanya Allah. Misalkan alif, lam, mim itu mutasyabihat. Bukan. Mutasyabihat itu artinya yang tidak bisa difahami, hanya difahami oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, ayat-ayat sifat itu bukan ayat-ayat mutasyabihat. Artinya apa? Adil itu kita tahu. Rahman itu kita tahu. Rahman itu maha pengasih. Rahim itu maha penyayang. Kaki itu kita tahu kaki. Kaki itu adalah bagian tubuh di bawah tubuh manusia, di bawah badannya gitu ya. Nah, di bawah perut dan yang lainnya itu kalau di manusia, maka kaki itu bagian paling bawahnya Allah begitu. Tapi bentuk kakinya apa itu terserah Allah. Jadi itu bukan ayat mutasyabihat yang nggak bisa dipahami. Sebagaimana alif lam mim itu bukan ayat mutasyabihat. Sebagaimana mengatakan itu yang tahu hanya Allah. Nah, itu bukan mutasyabihat karena alif kita tahu, lam kita tahu, mim kita tahu. Alif lam mim kita tahu. Yang tidak kita tahu adalah kenapa disusun begitu. Nah, tapi alif lam mimnya kita tahu. Menyerupakan bukan zahir ayat-ayat sifat, sehingga tidak perlu takwil. Artinya apa? Kalau kita mendengar ayat-ayat tentang asma dan sifatnya Allah, itu ketika dia bicara ayat ini bicara begitu, itu bukan itu ingin menyerupakan dengan manusia, enggak. Misalkan innallaha sami'un alim, Allah itu mendengar. Ini ayat ini tidak sedang dalam konteks ingin menyamakan Allah dengan makhluk begitu ya. Ya Allah itu mendengar dan pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Kalau kita memahami Allah itu mendengar dan pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran makhluk, maka kalau kita bilang ini perlu ditakwil itu benar. Jadi ini perlu dicari makna yang lain itu benar. Kalau mau memang tujuan ayat ini menyamakan gitu loh. Tapi kan bukan itu maksud Allah. Allah itu memberitakan kalau dia mendengar. Dan Allah tidak punya maksud. Allah ingin menyamakan pendengaran Allah itu dengan pendengaran makhluk. Sehingga tidak perlu takwil. Itu ya, tidak perlu takwil. Takwil itu adalah menggeser makna denotatif, makna mendengar tadi menjadi makna konotatif. Makna konotatif itu misalkan apa? Kemampuan, kudrah, kemampuan Allah. Jadi sami'un alim, Allah mendengar itu difahami Allah punya kekuatan gitu ya. Tidak perlu. Allah punya pendengaran. Oke, barangkali untuk hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Silahkan didiskusikan. Kalau ada masalah boleh menggunakan
media-media yang ada untuk bertanya, atau boleh ketemu saya langsung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.